menyatakan kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Ya. Kami ada sekarang di Jakarta. Kami akan jemput kamu. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Enggak, bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya tetap minta maaf. Jadi begini, saya tidak lagi. Cuman yang saya sarankan adalah konteks tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh, terpencil. Gitu. Kalau kemudian teman-teman di Kalimantan merasa terganggu, terhina segala macam, tentu saya tidak ada. Sangat keberatan dan mengecam keras ya apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi CS ya, yang menyatakan bahwa Penajam Pasar Utara itu adalah tempat jin buang anak. Itu penghinaan yang sangat-sangat yang sangat-sangat keji menurut kami. Minta maaf kan dia sudah terucap. Nah itu salah berkata. Salah berkata-kata itu ada denda adatnya. Kami berharap Pak Edi sih ya maulah. Kita kawal kok. Aman kok. Asal dia berniat baik untuk diadakannya hukum adat. Kita punya niat yang sama, tekad yang sama. Bagaimana Saudara Edi Mulyadi CS bisa diproses secara hukum, baik itu hukum negara dan juga hukum adat, karena kita orang beradat dan yang disinggung adalah Kalimantan yang identik dengan adat, maka adat wajib diterapkan. Seperti kita ketahui bahwa Saudara EM tadi pagi kurang lebih pukul 9:54 telah memenuhi surat panggilan kedua yang dilayangkan, dan setelah hadir dilakukan swab dulu terhadap Saudara EM. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Mendukung langkah-langkah aparat negara, dalam hal ini Kapolri, untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap Edi Mulyadi CS. 4. Mendesak dilaksanakannya sidang adat Dayak terhadap Edi Mulyadi CS. Majelis Adat Dayak kawal sidang jin buang anak. Edi Mulyadi berkata, kami maafkan tapi hukum berat dia. Sidang kasus dugaan ujaran nama baik jin buang anak dengan terdakwa Edi Mulyadi terus berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta. Ketua Umum LBH MADN Jailani Kristo mengawal sidang tersebut. Untuk memastikan sidang berjalan sesuai hukum, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN Jailani Kristo secara langsung mengikuti sidang jin buang anak dengan terdakwa Edi Mulyadi itu. Dia pun menegaskan sudah sepatutnya Edi Mulyadi nantinya diganjar hukuman berat. Kedatangan kami untuk mengawali proses sidang Edi Mulyadi supaya proses sidang ini boleh ditegakkan dengan cara-cara yang benar dan supaya Edi Mulyadi dihukum seberat-beratnya, ujar Jailani Kristo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa. Jailani Kristo menegaskan, meskipun sudah memberi maaf, tetapi banyak masyarakat Kalimantan, terutama warga adat Dayak, yang tersakiti oleh ucapan Edi Mulyadi. Sebelumnya, saat sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, Edi Mulyadi yang pernah mencalon sebagai legislator dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini sempat melontarkan permintaan maaf atas perbuatannya. Pertama, saya minta maaf. Itu penting. Saya minta maaf ke teman-teman dan saudara-saudara saya di Kalimantan, kata dia. Menanggapi hal tersebut, Jailani Kristo mengatakan pihaknya pun sudah memaafkan, tapi untuk proses hukum tetap harus berjalan.
Proses maaf kita maafkan oleh suku Dayak dan suku-suku di Kalimantan. Proses hukum tetap berjalan. Proses hukum tidak akan dihilangkan dengan permintaan maaf Edi Mulyadi, tegasnya. Akhirnya, ucapan jin buang anak lontaran Edi Mulyadi berujung di persidangan. Pada Selasa, Edi Mulyadi menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan ujaran kebencian terkait ucapan jin buang anak saat membicarakan perpindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sidang dengan terdakwa Edi Mulyadi ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU. Laki-laki mantan caleg Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini tiba di lokasi sidang sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Edi Mulyadi mengenakan kemeja batik dilapis rompi tahanan berwarna merah. Begitu masuk ruang sidang, sejumlah orang menyambut Edi Mulyadi. Bahkan ada yang mengajak foto bersama sebelum mengikuti sidang. Edi Mulyadi melalui permohonan maaf kepada warga Kalimantan. Pertama, sekali lagi saya minta maaf. Itu penting. Saya minta maaf ke teman-teman dan saudara-saudara saya di Kalimantan, katanya. Edi Mulyadi yang sebelumnya aktif di YouTube ini berharap kasus yang menjerat ini bisa diadili secara transparan dan adil. Saya berharap betul-betul ini akan berproses secara adil, transparan, murni secara hukum, sehingga nanti akan divonis secara adil juga, ucapnya. Sebelumnya menjadi terdakwa, Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dan penyebaran berita bohong alias hoaks pada Senin lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Edi Mulyadi juga langsung ditahan oleh penyidik Polri di Rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Edi Mulyadi tersangkut kasus ujaran kebencian seusai pernyataannya jin buang anak viral di media sosial. Dia mengucapkan itu saat acara menanggapi rencana pemindahan IKN ke Pasir Penajam Utara, Kalimantan Timur. Edi menyebut lokasi baru IKN di Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Pernyataan itu menuai banyak kecaman dan protes dari masyarakat Kalimantan yang merasa dihinakan oleh Edi Mulyadi. Dia dinilai melanggar pasal 45A ayat 2 pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 156 KUHP.